Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah. Salawat berkaitan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah di malam yang mulia ini kita akan melanjutkan ke hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 masih berbicara tentang taubat. Bab kedua yaitu bab taubat. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Para ulama menyebutkan pengampunan dosa itu ada dua jenisnya. Yang pertama, dengan cara Allah menghapuskannya. Kalau dia melakukan dosa, maka dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis yang Nabi nasihatkan kepada seorang sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan dosa, perbuatan salah dengan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan itu bertaubat kepada Allah. Niscaya akan dapat menghapuskan dosa tersebut. Yang pertama, dosa dihapus. Kondisi yang kedua, pengampunan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dosa yang dia lakukan menjadi amal kebaikan, menjadi timbangan kebaikan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Furqan, Allah katakan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itu mereka, orang-orang yang mau bertaubat, Allah akan gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Dan adalah Allah yang maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat orang yang bertobat, dosanya bukan hanya diampuni, namun dosanya diganti menjadi pahala karena kejujuran seseorang dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini menunjukkan bahwasanya pentingnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kemarin menyebutkan bahwasanya di antara hal yang dengannya seseorang tidak lagi diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala nyawa telah sampai di kerongkongannya. Artinya dalam sakaratul maut dia bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Seseorang akan diterima taubat apabila dia penuhi 7 syaratnya. Dia ikhlas karena Allah, dia menyesal, dia tinggalkan, dia berjanji, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian dia kembalikan hak-hak orang lain, apakah itu kehormatan, kemudian dia meminta maaf, ataukah dia harta, kemudian dia kembalikan, atau yang lainnya. Kemudian sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari tempat terbenam. Itu hadis yang kita baca kemarin, betul? Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayatkan Muslim, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bilail liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah akan menerima, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat pelaku dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Kemudian Nabi katakan hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, maka enggak akan diterima taubat seseorang. Olehnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyabdakan, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan terima taubatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kemudian yang ketujuh syaratnya adalah selama nyawa belum sampai kerongkongan, seperti apa yang disebutkan Nabi SAW, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai kerongkongan. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 17, Innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat hanya berlaku bagi orang yang melakukan dosa bijahalah, karena kebodohan. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera bertaubat. Fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakiman. Maka mereka itu taubatnya akan diterima. Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan dan Allah Maha bijaksana. Wa laysatit taubah. Dan taubat bukan untuk orang-orang lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, yang berbuat dosa terus, hatta apabila idza hadara ahadahumul maut,
sampai datang kematian padanya, sakaratul maut. Taubat tidak berlaku bagi orang yang sakaratul maut. Baru dia katakan qala innani tubtul an. Inni tubtul an. Dia berkata, sekarang aku baru bertaubat. Tidak diterima taubat orang yang dalam keadaan gharghara. Gharghara itu tatkala nyawa sampai kerongkongan. Apa maksud nyawa sampai kerongkongan? Para ulama menyebutkan nyawa sampai kerongkongan itu tatkala seseorang dekat dengan kematiannya. Bagaimana ciri-ciri dekat kematian dengan sakaratul maut? Makanan, minuman yang dimasukkan di tubuhnya sudah tidak terima lagi. Ketika tubuh manusia sudah tidak menerima apapun yang diberikan dari luar, itu sudah gharghara. Sudah apa? Tanda apa? Tanda kematian. Insya Allah orang yang di medis tahu. Orang yang belajar kedokteran, belajar kebidanan, keperawatan, insya Allah tahu tanda-tanda kematian itu. Dan tanda-tanda kematian itu kan banyak. Ya, dia puncaknya itu kapan? Tatkala seseorang dikasih makan dan minum tidak lagi terima, bahkan diberikan impus pun dia tidak lagi terima, terpaksa tubuhnya menolak. Sudah seperti itu dia tidak lagi bisa diterima taubatnya. Itu dikatakan gharghara. Berarti saat ini nyawa masih di kandung badan, masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah serta mencari surganya. Allah dorong, Allah berikan motivasi kepada manusia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah, berlombalah. Lihat, ketika cerita ampunan dan cerita surga, suruh berlomba. Sari, cepat. Begitu cerita dunia, suruhnya jalan kaki, lambat. Gak usah cepat-cepat, santai saja, sampai kamu. Kenapa? Dunia sudah jelas, rezekinya gak akan salah. Akhirat kita belum jelas. Akhirat kita belum jelas, ya Allah. Maka kita disuruh berlomba dan bersegera. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Adapun urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mendorong kita seperti urusan akhirat. Kalau akhirat Allah katakan fastabiqul khairat. Kalau kita lihat cerita sebelumnya, cerita tentang surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian, surga Allah, hendaknya orang itu berlomba mengejar, ya, bagi orang yang bersemangat. Dia berlomba terus. Falyatanafasil mutanafisun. Kalau cerita dunia bagaimana? Dalam surat Al-Qalam, famshu fil ardi famshu fi manakibiha. Ya. Kata Allah, famshu, jalan di muka bumi. Enggak disuruh berlari, disuruh berjalan. Di dalam surat Jum'ah gimana?
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Lihat panggilan-panggilan salat Jumat. Kata Allah, fas'au, segera. Kan gitu ya? Fas'au ila dzikrillah. Dunia wadarul bai', tinggalkan. Kan gitu ya? Lanjut aja. Kalau udah selesai sholat ngapain? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Bersebar. Allah cuma katakan bersebar. Tidak berlari, tidak berlomba. Lihat, itu urusan dunia. Jadi motivasi yang Allah sering dorong di dalam Al-Quran itu urusan akhirat. Karena dunia itu bukan tempat tinggal kita. Dunia itu tempat yang pasti akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, kembalilah di jalan yang benar. Di jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadits selanjutnya, hadits nomor 20. Silakan. Bang, silakan. Tafadhal. Dari Hir bin Hubaish, beliau berkata, terjemahan Ustaz. Iya. Aku mendatangi Syafwan bin Asal Khuf. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang, wahai Zir? Aku menjawab, mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu, karena ridha dengan apa yang dia cari. Aku berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku tentang mengusap kedua khuf setelah buang air besar dan kecil. Sedangkan Anda adalah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang untuk menanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebut sesuatu tentang hal itu? Beliau menjawab, ya, beliau memerintahkan kami apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah atau hadas besar. Akan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan kecil, serta tidur hadas kecil. Maka aku bertanya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa nafsu? Beliau menjawab, ya, kami pernah dalam suatu safar bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba seorang Arab Badui memanggil beliau dengan suaranya yang sangat keras, wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan suara yang menyamai suaranya, ya, saya telah mendengarmu. Maka aku berkata kepadanya, celaka kamu, rendahkan suaramu, karena kamu sedang di hadapan Nabi SAW dan kamu telah dilarang melakukan ini. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Orang Arab Badui itu berkata, seseorang mencintai satu kaum, tetapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Beliau terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu gerbang dari Maghrib yang lebarnya atau penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya selama 40 atau 70 tahun. Sofyan, salah seorang rawi, berkata, di arah Syam Allah Ta'ala menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Ia tidak akan ditutup sampai matahari terbit. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya, dan dia berkata hadis hasan sahih. Baik teman-teman sekalian, kita akan menjelaskan satu persatu poin penting dalam hadis ini. Pertama, hadis ini menjelaskan tentang ilmu, keutamaan ilmu. Jadi hadis ini banyak lingkup yang dibahas. Kedua, bicara tentang perkara hukum fikih. Ketiga,
bicara tentang fiqhnya para sahabat, kredibilitas dan sikap kejujuran serta kepercayaan para sahabat. Keempat, tentang taatnya para sahabat Rasulullah dan orang beriman kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kelima, pembahasan tentang akidah. Keenam, pembahasan tentang adab dan akhlak. Ketujuh, pembahasan tentang muamalah. Ini hadis sangat mulia. Hadisnya tidak terlalu panjang. Namun bagi ungkapan Nabi segini sudah dianggap panjang. Karena hadis Nabi SAW itu rata-rata singkat, padat, jelas. Nabi dikasih wahyu oleh Allah. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Apa Ustaz? Ringkas, penuh dengan makna. Kalau kita ngomong singkat, padat, jelas, maknanya sangat luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Makanya Nabi SAW itu hadisnya itu bisa dihafal oleh banyak manusia. Nabi ngomong singkat, la darar wa la dirar. Itu tidak boleh mencelakakan dan tidak pula mencelakakan diri sendiri. Tapi kalau dibahas dalam pembahasan ilmu fikih dan kaidahnya serta usulnya, bisa jadi satu kitab. Ungkapannya la darar wa la dirar. Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang ingin masuk ke dalam surga. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu ungkapan yang apabila aku bertanya kepadamu, tidak perlu aku tanya lagi sama orang lain. Gimana ini? Ungkapan kebaikan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Kalau aku tanya sama engkau wahai Rasul, aku nggak butuh lagi tanya sama orang lain. Kalau kira-kira kita ditanya kayak gitu, nasihat kita berapa jam? Nabi cuma berapa kata? Qul, satu kata. Amantu, dua kata. Billah, tiga kata. Thumma, empat kata. Istaqim, lima kata. Cuman lima kata, kalau dimasukkan dalam pembahasan jadi satu kitab. Lihat, untuk bayangkan. Ini beliau minta nasihat yang nggak butuh lagi dengan nasihat orang lain. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu ungkapan. Kalau aku tanya dengan engkau, aku nggak mau tanya lagi sama orang lain. Nggak butuh lagi tanya yang lain. Nabi katakan, Qul amantu billah, thumma istaqim. Luar biasa. Makanya jemaah, nanti semoga ada waktu Allah mudahkan. Riyadhus Shalihin itu Arba'in An-Nawawi itu disebut dengan hadis-hadis jawami'ul kalim. Itu sangat indah kalau dihafal. Disempurnakan di dalam kitab beliau, kitabnya Imam Ibnu Rajab. Beliau kasih judul apa? Jami'ul Ulum wal Hikam. 50 hadis disempurnakan. Baik, hadis ini bicara tentang kemuliaan yang pertama, ilmu. Dari Zir bin Hubaish. Dia berkata, aku menemui Safwan. Bukan Sufyan, Safwan. Kalau Sufyan di dalam Islam itu Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri.
dua-dua ulama kibar dari kalangan tabi'in. Kalau yang ini Safwan ibn Asal, ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Pengertian sahabat, man laqiya an-nabi mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas keimanan kepada Nabi. Walau takhallalat riddah, walaupun pernah murtad, masuk Islam lagi, mati di atas keimanan, disebut dengan sahabat. Dan Safwan bin Asal ini sahabat Nabi. Zir bin Hubaysh datang kepada Safwan bin Asal, dia berkata, aku bertanya kepadamu tentang mengusap khuf. Khuf itu seperti sepatu yang dikenakan oleh seseorang, menutup bagian kakinya sampai kedua mata kaki. Kedua mata kakinya tertutup. Itu namanya khuf. Karena dua, jadi khufan. Karena itu apa? Jadi khufain. Dua khuf, mengusap tentang dua khuf. Itu dia. Faqala, maka Safwan bin Asal bertanya kepada Zir, ma ja'a bika ya Zir? Apa yang menyebabkan engkau datang, wahai Zir? Maka Zir berkata, ibtigha'al ilmi. Aku ingin mencari ilmu. Pertanyaan Safwan kepada Zir ini menunjukkan bahwa orang datang kepada ahli ilmu itu memiliki niat dan kehendak masing-masing. Tapi karena Safwan bertanya tentang ilmu, ingin mendapatkan ilmu, maka baiknya seorang sahabat ini tidak langsung menjawab dari pertanyaan, tapi beliau mengarahkan motivasi menuntut ilmu. Kamu kenapa datang? Aku datang ingin mencari ilmu. Padahal dia mau tanya tentang khuf, tapi nggak langsung jawab masalah khufnya. Tapi dia tanya, sebab kamu datang ingin dapat ilmu, bukan urusan dunia. Datang kepada alim, ingin mencari ilmu, bukan urusan bisnis. Sehingga Safwan memberikan motivasi, faqala, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tada'u ajnihataha li talibil ilm. Mereka semua bentangkan sayap-sayap mereka dalam rangka keridhaan mereka terhadap para penuntut ilmu atas apa yang mereka cari. Saya tanya, antum kenapa datang kemari? Saya kabarkan kepada antum seperti apa yang dikabarkan Safwan kepada Zaid. Innal malaika, sesungguhnya malaikat, la tada'u ajnihataha li talibil ilmi. Mereka semua meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Ini beruntung ibu, teman-teman sekalian. Jadi ibu-ibu kalau menuntut ilmu jangan ngobrol sendiri. Karena kita sekarang ini yang hadir bukan cuma manusia. Yang hadir sekarang ini ada 3 makhluk jemaah.
yang mereka dua di antaranya mukallafin, satu tidak mukallaf. Siapa mereka? Jin dan manusia. Jin itu ada di sini, kita nggak tahu, kita nggak lihat. Mereka dia berada di lingkungan kita. Bukankah mereka yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu di antara mereka ada yang iman, ada yang kafir. Di antara mereka ada yang muslim, ada yang kafir. Nanti kalau sudah dapat ilmu langsung berdakwah mereka. Itu jin. Nah, malaikat itu hadir di sini. Kita nggak tahu. Mereka bentangkan sayap-sayap mereka dalam rangka keridhaan untuk para penuntut ilmu. Allahu Akbar. Subhanallah. Kenapa malaikat itu ridho terhadap para penuntut ilmu? Karena dengan adanya para penuntut ilmu dan orang-orang yang menyampaikan ilmu, maka hak malaikat terpenuhi. Di antara hak malaikat adalah tatkala seseorang masuk di masjid dalam keadaan wangi, tidak bau busuk di mulutnya. Siapa yang bisa mengerti itu? Talibul ilm. Talibul ilm yang menyampaikan kepada manusia dan para penuntut ilmu lainnya. Nabi SAW mengatakan, innal malaika la tata'adza bima yata'adza bihi an-nas. Sesungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana manusia itu terganggu kalau ada orang sholat bau mulutnya, bau jigongnya, terganggu. Kalau temannya terganggu, malaikat lebih terganggu. Subhanallah. Yang bisa tahu haknya malaikat siapa? Para penuntut ilmu. Maka mereka ridho. Terus dengan demikian pula malaikat itu didudukkan kepada posisinya, tidak diibadahi, tidak diminta, tidak disembah. Siapa yang tahu itu? Talibul ilm, para penuntut ilmu. Karena ada manusia-manusia yang mempertuhankan Jibril. Sebaliknya, ada yang memusuhi Jibril. Subhanallah. Untuk bayangkan. Yang bisa tahu itu siapa? Talibul ilm. Olehnya, para malaikat pun mereka ridha terhadap mereka manusia yang duduk di majelis ilmu. Bentangkan sayapnya. Hadits yang sering kita sampaikan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Malaikat menjaga mereka. Baik. Faqultu, lantas aku pun berkata kepada Sufwan, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffayn ba'da al-gha'iti wal bawl. Kata beliau, ada keraguan di dalam hatiku tentang mengusap khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Di sini ungkapan menjelaskan bahwasannya keraguan penyakit. Maka Nabi SAW ingatkan kepada sahabat, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang tidak ragu. Karena keraguan itu penyakit, maka dia harus diluruskan. Makanya orang itu kalau sholat pun banyak keraguannya itu harus diluruskan. Al-aslu alal yakin. Bangunan pertamanya di atas keyakinan. Olehnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan
Di dalam bait manzumah syair beliau atau manzumah fiqhi beliau mengatakan, wa'lam anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaron. Ketahuilah, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ilmu. Fungsi ilmu ini apa? Yuzilu syakka, menghilangkan keraguan. Waddaron, dan penyakit. Ya. Jadi jahil itu penyakit. Kata Nabi SAW, ala inna sifa'al as-su'al. Bukankah obat dari kebodohan itu bertanya? Ini beliau sedang punya penyakit itu. Beliau ingin hilangkan keraguan di dalam dadanya tentang masalah mengusap khuf kalau dalam kondisi BAB dan BAK. Setelah BAB BAK. Kalau masalah buang angin, beliau sudah yakin. Tapi kalau kalau sudah berwudu dalam keadaan suci, sekarang masih memakai khuf, tiba-tiba dia buang air kecil atau buang air besar, dia masih ragu. Maka ketika beliau bertanya dengan orang yang tepat. Kasih alasan. Wa kunta imro'an min ashabin nabi, dan engkau seseorang, salah satu dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan para sahabat Nabi kebanyakannya adalah orang-orang berilmu. Menunjukkan kemuliaan ilmu. Menunjukkan ilmu yukta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi cuma. Didatangi. Bukan mendatangi. Itulah kenapa Imam Malik ketika Harun ar-Rasyid, dua putra mahkotanya, Al-Amin wal Ma'mun, ketika dia mau belajar kepada Imam Malik, kemudian dia mengirim surat kepada Imam Malik, kemudian berkata, wahai Malik, datanglah engkau ke kerajaan Harun ar-Rasyid, ajarkan Muwatta kepada dua putra mahkota, Al-Amin wal Ma'mun. Malik menolak. Malik tulis surat. Setelah mendoakan kepada Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid pencinta ilmu. Subhanallah. Dari situ beliau ungkapkan, al-ilmu yukta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Baru Harun ar-Rasyid sadar. Dua putranya dikirim belajar sama Malik. Subhanallah. Subhanallah. Ini cuma begitu. Ketika musim haji, ada Atha bin Abi Rabah di Mekah membuka fatwa kepada para hujjaj, para jamaah haji. Pendamping Harun ar-Rasyid itu melihat manusia semua mengkerumuni Atha bin Abi Rabah. Sang rambut keriting, bertubuhkan cacat, dan tidak sempurna fisik, berkulitkan hitam. Atha bin Abi Rabah rahimahullah wa radiya'an. Apa yang terjadi? Manusia semua berkerumunan kepada Atha bin Abi Rabah. Tapi sang khalifah datang, tidak ada yang menegur sang khalifah. Sehingga para pendamping khalifah itu bertanya dan sempat marah, menyampaikan kepada khalifah, wahai khalifah, kenapa mereka tidak menghormati engkau sebagai sang khalifah, sementara engkau sedang melakukan haji, semua datang kepada Atha. Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Amir sebenarnya amir itu amir yang sebenarnya amir. Wa kadzalik wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan pemimpin-pemimpin itu dalam umat ini orang yang punya ilmu. Tatkala mereka
sabar dan yakin. Nggak bisa yakin kalau nggak ada ilmu. Maka al-ilmu yuzilu syak. Ilmu yuzilu syak. Yakin yuzilu syak. Al-ilmu yuzilu jahl. Ilmu menghilangkan kebodohan, keyakinan menghilangkan keraguan. Nggak akan bisa sampai tingkatan yakin kalau nggak ada ilmu. Makanya orang itu kalau mau beribadah, dia ragu-ragu. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Kalau sudah ada ilmunya, lihat apa yang terjadi. Dia bertanya tentang hatinya, ini masalah ini, hati saya ini. Kalau masalah buang angin mungkin bisa. Masalah buang BAK ini bagaimana? Maka dia bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhu, wa kuntam ra'an min ashabin nabi. Engkau adalah seorang di antara sahabat Nabi SAW. Fajitu as'aluka hal sami'tahu. Lihat, aku datang kepadamu untuk bertanya kepadamu, apakah engkau mendengar Nabi? Lihat, dahulu para sahabat, para tabi'in dalam beramal, ingat, ilmu dulu baru amal. Bukan amal dulu baru cari dalil. Makanya orang sekarang sudah terlanjur amal dulu baru cari dalil. Akhirnya kesesatan dia pertahankan. Dia membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar. Karena selalu mendahulukan amal sebelum ilmu. Sementara ilmu adalah imam dan amal adalah makmum. Pertanyaannya, makmum di depan atau di belakang? Di belakang. Makanya kata seorang alim ulama, beliau mengatakan, ihfad fa inna kulla hafidhin imam. Hafal, jadi kamu penghafal ilmu agama ini. Hafal dengan ilmu dan pemahamannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW. Karena orang yang hafal yang jadi imam. Itu bayangkan saja. Ada orang datang nih, gubernur datang, keren ya, keren. Dikawal, bagus. Adzan berkumandang, sholatnya maghrib. Ini baru nampak bisa atau tidak menjadi seorang imam. Kalau sholatnya zuhur asar, tampil. Kenapa? Modalnya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak kelihatan. Tapi kalau sholatnya isya, itu nampak. Bisa nggak dia jadi imam? Bisa dipahami jemaah? Maka dari situ kembut, pucat wajahnya. Ya, tengok, pakai, silakan. Seakan-akan dia berilmu, ternyata tidak berilmu. Ya, yang dilihat, mohon maaf, terkadang orang yang berilmu itu dari sisi ekonomi kurang, dari sisi materi dia kurang, tapi Allah mengangkat dirinya di atas orang-orang para raja-raja dunia. Makanya orang yang berilmu itu bisa duduk di bangku kerajaan, tapi para raja nggak bisa duduk di bangku kursi alim, nggak bisa. Kenapa? Dia nggak bisa bicara tentang agama ini tanpa ilmu. Antum bayangkan juga. Maka bekali diri dengan ilmu. Kita nggak bisa lagi anak-anak kita dengan ilmu. Ini kemuliaan. Dan dia bertanya dengan orang yang tepat. Wa kunta imra'an min ashabin nabi. Engkau adalah seorang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Fajitu as'aluka. Aku bertanya kepadamu, hal sami'tahu, apakah kamu pernah mendengar Nabi SAW yadhkuru fi dzalika syai'an, menyebutkan tentang permasalahan mashul khauf tatkala BAK, menyebutkan enggak tentang itu? Lihat, sahabat itu mau beramal cari dalil dulu, ya kan? Ini cari dalil dulu atau bukan? Kan ragu dia, cari dalil dulu. Ustadz zaman sekarang ditanya apa dalilnya Ustadz? Semua dikit-dikit pakai dalil, dikit-dikit pakai. Sekarang ceramah susah karena semua jamaah minta dalil. Lu kalau nggak pakai dalil mau pakai apa ini? Ya, makanya
Ini al-furqan, pembeda baina ahli bid'ah wa ahli sunnah, antara ahli bid'ah dan ahli sunnah. Ahli sunnah itu bicara qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Maka dia tanya, kamu dengar nggak dari Nabi SAW tentang pembahasan itu? Qala na'am, ya, aku dengar. Kana ya'muruna idza kunna safran, dulu Nabi kami itu selalu memerintahkan kepada kami kalau kami melakukan perjalanan safar, au musafirin, atau kami sedang bersafar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihin, agar kami tidak melepas khuf kami tatkala dalam kondisi safar 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali kalau junub. Berarti buang angin, BAK, kalau pakai khuf nggak perlu lagi dibuka. Musafir 3 hari 3 malam. Kecuali kalau junub, maka dia harus dibuka. Dia harus mandi. Berarti apabila hadas kecil tidak perlu dibuka. Sang TNI dinas dikirim masuk ke hutan. Dingin, dia pakai sepatu TNI-nya. Waktu sholat telah tiba. Sebelum dia sholat, ternyata wudhunya sudah batal. Sekarang dia mau sholat. Bagaimana caranya? Berwudhu seperti biasa, kecuali yang bagian kaki. Yang bagian kaki, dia hanya diusap. Nggak perlu dibuka sepatunya, nggak perlu dicuci kakinya. Ini jemaah, sahabat kalau datang dari Nabi nggak tanya lagi kenapa, padahal nggak masuk akal nih, kan gitu ya. Sahabat nggak tanya lagi kenapa. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birrai", kalau sekiranya agama ini akal-akalan, lakana mashu a'la khuf, lakana mashu asfala khufin aula min a'la, atau kama qala, niscaya mengusap bagian telapak kaki itu lebih utama dibandingkan mengusap bagian punggung kaki. Kenapa? Yang kotor punggung atau telapak? Telapak atau punggung? Telapak yang kotor, yang diusap punggung. Masuk akal? Enggak masuk akal. Sehingga para sahabat itu keraguan mereka hilang langsung dengan sabda Nabi. Mereka seperti itu. Orang zaman sekarang, ya, ini pembahasannya akidah. Ini pembahasan fikih dimasukkan dalam bab akidah. Padahal pembahasan apa? Fikih. Yang telah disepakati oleh para ulama. Ketika ada penyimpangan dalam masalah ini, maka digeser permasalahan ini dalam bab akidah. Yang tidak mengimani mashul imamah, mengusap imamah, mengusap khuf, rusak akidahnya. Seperti Syiah. Antum bayangkan, mereka nggak percaya itu. Rusak akidahnya. Ini masalah akidah dimasukkan oleh para ulama. Padahal pembahasan utama pembahasan fikih. Kenapa? Kata para ulama, ini furqan, pembeda antara ahli sunnah wal jamaah dan ahli bid'ah. Ahli sunnah meyakini mashu khuf, mengusap punggung kaki, sedangkan orang ahli bid'ah, termasuk di antara pembesar mereka Syiah, tidak mempercayai tentang mengusap khuf dengan alasan haditsnya kan ahad dan seterusnya. Ya, retorika dan seterusnya. Ahli sunnah itu yakin Allah turun ke langit dunia, nggak tanya-tanya lagi. Betul? Menghilangkan keraguan. Lihat, orang kalau ragu didatangkan hadits, dia langsung tenang. Ini sahabat, kan gitu ya, menyampaikan kepada tabi'in, dia langsung tenang. Orang sekarang disampaikan, Nabi yang menyampaikan masih ragu. Jangankan Nabi, Tuhan yang sampaikan, ragu dia. Allah jelaskan, bal yadahu mabsutatan,
akan tetapi kedua tangan Allah terbentang. Oh, jangan katakan tangan. Nanti gini, nanti gitu, nanti gini gitu. Banyak. Bisa dipahami jemaah? Ragu dengan ayat, ragu dengan hadis. Kalau keraguan itu di atas nafsu dan hawanya, maka tanda kutip keluar dari lingkaran Islam. Hati-hati jemaah, berat itu. Berat, berarti dia mengingkari ayat dan mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang sifat, cabang bicara tentang zat. Dia mengingkari sifat Allah, berarti secara tak langsung dia mengingkari zat Allah. Bisa dipahami semua? Ini masalah akidah. Di buku nggak ada. Ya, kita bahas sedikit. Khifa'an. Kemudian para ulama fikih menyebutkan dalam mashul khuf, seseorang boleh memashul khuf, mengusap punggung sepatu, boleh dengan syarat. Yang pertama, memasukkan sepatu itu dalam keadaan suci. Artinya, dia suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Hadas besar seperti janabah, seperti haid dan nifas, seperti jima', seperti inzalul mani, turunnya mani, keluarnya mani. Sawa'un kana yaqdhah aw na'imah ma'al laddah. Sama saja dia dalam kondisi tidur atau dalam kondisi sadar, diiringi kelezatan. Karena ada orang yang keluar mani dalam kondisi sakit. Maksudnya dia punya penyakit sehingga maninya itu keluar. Ya. Kalau ini penyakit, pembahasannya beda. Kan gitu ya. Kalau dia dalam kondisi hadas kecil, BAB, BAK, buang angin, maka yang demikian dia boleh mengusap khufnya. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau dia mukim itu nggak pergi, masih di daerah dia, bukan dikatakan seorang musafir. Berlaku mengusap itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Kapan dimulai hitungannya? Kapan dimulai hitungannya? Apakah dimulai pertama kali ngusap? Atau dimulai tatkala makai? Atau dimulai tatkala berhadas? Beda-beda nggak? Beda-beda nggak? Gimana maksudnya? Bisa jadi dia pertama kali makai ba'da subuh. Berarti dihitung ba'da subuh jam 6 misalnya. Berarti nanti sampai bertemu jam 6 kembali. 1 hari 1 malam. Kan gitu ya? Baik. Itu kalau dia dihitung pertama kali makai. Tapi ketika dia makai, berhadas atau tidak? Berhadas atau tidak? Tidak berhadas dalam kondisi suci. Kan gitu ya? Bisa jadi dia mulai berhadas di saat jam 2. Bisa nggak? Dari ba'da subuh sampai sholat zuhur belum berhadas. Berarti dia belum berwudu, belum wasah, belum mengusap khuf, betul? Jam 2 berhadas dia. Baru dia mulai mengusap. Kan gitu ya? Berarti dihitung pada saat berhadas atau di awal. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama dihitung pertama makai. Yang kedua dihitung saat berhadas. Pendapat ketiga dihitung tatkala pertama kali mengusap. Bisa saja waktu dia berhadas jam 2. Mulai ngusap sekapan? Waktu sholat. Jam berapa waktu sholat asar? Jam 4. Beda nggak? Beda nggak? Mana yang rajih? Ini pendapat khilaf kuat di antara ulama. Kesimpulannya, ya, pendapat yang paling kuat, seseorang dimulai tatkala dia mengusap. Dimulai tatkala dia mengusap. Baik. Lakin akan tetapi, tapi makna sebenarnya
illa. Lakin akan tetapi makna sebenarnya illa, kecuali. Min ghaitin wa baulin wa naumin, dari BAB, dari BAK dan tidur. BAB ini pembatal wudhu dan dia dianggap hadat kecil. BAK pembatal wudhu, dia dianggap hadat kecil. Kemudian naum, tidur, bukan pembatal wudhu. Tidur bukan pembatal wudhu, tapi madhannatan ibtalil wudhu, tersangka. Kemungkinan bisa jadi dia batal wudhunya. Karena tersangka, maka kehati-hatian dia berwudhu. Bisa dipahami jemaah? Makanya nggak ada hadis, nggak ada ayat yang menjelaskan bahwasanya tidur membatalkan wudhu. Ya, kalau antum baca buku fikih nggak pakai dalil, cuman seperti itu aja. Pembatal-pembatal wudhu 1, 2, 3, termasuk diantaranya tidur. Kemudian kalau tidur bagaimana? Khilaf lagi mereka, para ulama fikih itu. Oh, tidur kalau dia tidurnya dalam. Yang dikatakan tidur dalam itu bagaimana? Khilaf lagi mereka. Ada yang mengatakan yang dikatakan tidur dalam kalau dia pegang pena, jatuh penanya. Itu dikatakan dalam tidur. Yang ada yang mengatakan kalau dia berbicara dan orang sekitarnya berbicara, kalau dia dalam kondisi tidur dalam berarti dia nggak dengar, nggak sadar lingkungannya. Itu dikatakan tidur dalam. Ada yang mengatakan kalau tidurnya terlentang, macam-macam. Artinya tidak ada dalil yang sahih dan sharih tentang bahwasanya tidur sebagai pembatal wudhu. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu waktu nunggu sholat subuh mereka gimana? Gini-gini jemaah. Nah, saya harap antum ngajinya nggak gini-gini, kan gitu ya. Sahabat dulu kayak gitu, gini-gini. Waktu nunggu sholat subuh, bahkan sebagian di antara mereka ada yang tertidur, kan gitu ya. Baik, tapi madhannah, tersangka dia dapat membatalkan wudhu. Pertama, yang kedua, ada tersangka pula ketika dia tidur dia nggak tahu tangan ini kemana. Kata Nabi SAW, idza istaqadha ahadukum min naumi fala yudkhil yadahu fi ina'ihi hatta yaghsilhu salasan atau hatta yaghsilha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kalau kalian tidur tuh, kalau kalian sudah tidur, ya, para ulama beda lagi pendapat. Tidurnya tidur kapan? Tidur siang, tidur pagi, tidur malam. Kan gitu ya? Karena bahasanya bata. Kalau bata berlaku, bata ya itu berlaku malam, siang, pagi, malam. Kan gitu ya? Oh, berarti khususkan kata para ulama kalau tidur malam. Ya, nggak boleh tangan ini bangun tidur langsung dimasukkan ke dalam bejana. Kenapa? Karena kalian nggak tahu ini malam ini tidur dia nginep di mana. Dia gini, kadang tidur kita nggak tahu jemaah. Ini gerayangan nih, apa gerayangan? Ya, kadang-kadang pindah-pindah dia ke sana kemari. Ya, dikhawatirkan dia masuk di tempat-tempat najis. Kemudian dia masukkan ke dalam bejana, tempat itu menjadi najis karena aqal min kullatain, lebih sedikit daripada 2 kullah. Kan gitu ya? Ember kita sampai 2 kullah nggak? Nggak sampai. Kalau antum celupkan langsung, itu air jadi najis. Berwudu pakai itu, berwudu pakai air najis. Loh Ustaz, kan nggak berubah bau, rasa, dan warna. Iya, nggak berubah bau, warna, dan rasa kalau air banyak. Kalau air sedikit, kalau ketetesan najis, maka dianggap sebagai najis. Ini pendapat fikih. Antum sudah dijelaskan sama Ustaz fikihnya. Nanti ada yang jelaskan Ustaz fikihnya. Ya kan? Baik, seperti itu jemaah. Ya, tangan ini nggak tahu, makanya itu dia bisa dikatakan pembatal wudhu. Padahal dia bukan pembatal wudhu aslinya. Lakin artinya ilah, kecuali min ghaitin. Berarti yang harus dibuka khuf itu kalau dia dalam kondisi apa? Janabah. Kalau dalam kondisi hadas kecil tidak. Seperti baul, seperti ghaid dan naum. Faqultu, maka aku bertanya kepada Nabi SAW, kepada Sufwan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an.
Apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang hawa? Di situ disebutkan hawa tadi terjemahnya hawa nafsu ya. Ya, bukan hawa nafsu. Terjemahnya adalah yang betul al-hawa, al-hub, kecintaan. Kecondongan kepada sesuatu. Al-hawa yang betul ada al-hub dan kecondongan kepada sesuatu. Ya, terkadang orang menerjemahkan pingin supaya gampang dipahami. Coba kalau antum melanjutkan ceritanya, habis cerita hawa nafsu, kok cerita cinta? Apa hubungannya? Bisa dipahami jemaah? Gak nyambung. Nah ini pentingnya kita belajar. Agar kita lebih jelas, insya Allah di pekan depan kita lanjutkan kajian kita tentang hadis yang mulia ini. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.